kita akan membahas mengenai ANDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, terutama pada materi metode perakiraan dampak. Ada 3 hal yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama, prinsip dasar perakiraan dampak. Kemudian yang kedua, besar dampak dan sifat penting dampak. Kemudian yang ketiga, macam metode perakiraan dampak. Perakiraan dampak merupakan suatu proses untuk menduga atau memperkirakan respon atau perubahan suatu parameter lingkungan tertentu akibat adanya kegiatan dan atau usaha tertentu pada perspektif ruang dan waktu tertentu. Terdapat 2 jenis perakiraan dampak. Yang pertama, besar dampak lingkungan. Kemudian yang kedua, sifat penting dampak lingkungan. Yang selanjutnya akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang pertama kita membahas tentang sifat penting dampak. Sifat penting dampak diatur dalam KPK Bapeda nomor 56 tahun 1994 mengenai pedoman mengenai ukuran dampak penting dan juga dibahas pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Ada 7 hal atau 7 sifat penting dampak. Yang pertama, jumlah manusia yang akan terkena dampak. Jadi semakin besar manusia yang terkena dampak, maka dapat dikatakan bahwa dampak tersebut merupakan dampak yang penting. Kemudian yang kedua, luas wilayah persebaran dampak. Ketika suatu kegiatan dilakukan, seberapa besar kegiatan itu berpengaruh atau penyebaran dampaknya tersebar di sekitar dari lokasi tersebut semakin luas, maka dampak tersebut semakin penting. Kemudian yang ketiga, intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Ada beberapa kegiatan yang mengakibatkan dampak sesaat. Karena kegiatan tersebut sesaat, maka dampaknya saat setelah itu hilang. Tapi ada juga beberapa kegiatan yang berlangsung cukup lama atau kegiatan yang hanya sebentar, tapi dampak dari kegiatan tersebut itu memakan waktu yang cukup lama. Atau sekalinya berdampak itu intensitasnya sangat besar, sehingga efeknya terhadap lingkungan cukup besar. Kemudian yang keempat, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak. Akibat dari kegiatan tersebut, dampaknya tidak hanya pada satu komponen lingkungan. Misalnya tidak hanya berpengaruh terhadap udara, tapi bisa berpengaruh terhadap air, tanah, seperti itu. Nah, ketika ada suatu kegiatan yang berdampak seperti itu, maka dia termasuk dalam sifat penting dampak. Kemudian yang kelima, sifatnya kumulatif dampak. Jadi dampaknya bersifat kumulatif, terkumulatif terus-menerus. Kemudian yang keenam, berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Ketika kegiatan terjadi, kemudian dampaknya terjadi. Setelah kegiatan selesai, dampaknya selesai. Tapi ada sewaktu-waktu dampak tersebut dapat kembali lagi. Itu jadi salah satu sifat penting dampak. Kemudian yang ketujuh, kriteria lain sesuai dengan perkembangan iptek. Nah, yang selanjutnya dibahas mengenai perakiraan besar dampak. Pengertian dampak proyek sendiri itu dapat diartikan sebagai besar dampak. Besar dampak lingkungan yang akan terjadi di ruang dan waktu tertentu. Diperkirakan dengan pendekatan sebagai berikut.
besar dampak proyek sama dengan kondisi lingkungan dengan proyek dikurang kondisi lingkungan tanpa proyek. Itu yang disebut dengan dampak proyek. Kemudian terdapat beberapa metode perakiraan besar dampak. Ada dua kelompok besar. Yang pertama metode formal, kemudian yang kedua metode non formal. Untuk metode formal sendiri ada 3 model atau 3 jenis yang sering digunakan dalam studi AMDAL. Yang pertama model fisik, kemudian yang kedua eksperimen, dan yang ketiga model matematik. Kemudian metode non formal, yang pertama penilaian ahli, yang kedua teknik analogi. Untuk model fisik sendiri ada 2 jenis yang sering digunakan. Yang pertama ilustrasi, biasanya menggunakan foto, sketsa, atau film mengenai kondisi lingkungan tanpa proyek versus dengan proyek. Misal saat ini kondisi lingkungannya ada foto atau peta atau sketsa seperti ini. Kemudian kalau ada proyek jadinya seperti ini. Jadi modelnya dengan gambar. Kemudian yang kedua model miniatur. Model miniatur ini simulasi kondisi dengan proyek melalui model miniatur. Sering digunakan untuk aspek fisik kimia. Asumsinya antara model miniatur yang diamati terdapat kesamaan proses atau dinamika. Kemudian selanjutnya ada model eksperimen. Biasanya banyak digunakan oleh bidang biologi. Yang pertama, eksperimen laboratorium. Kondisi lingkungan yang akan terjadi karena proyek diuji coba di laboratorium. Kemudian yang kedua, eksperimen di calon lokasi proyek. Jadi dilakukan eksperimen dengan pengujian langsung di lokasi yang akan direncanakan untuk kegiatan proyek tersebut. Selanjutnya model matematik, ada 2 yang sering digunakan. Pertama model proyeksi, ini yang paling sering digunakan dalam metode perakiraan dampak dalam studi AMDAL. Merupakan perakiraan dampak dibangun berdasarkan model matematik yang dikonstruksikan dari teori dan asumsi bekerjanya suatu kondisi sosial tertentu, misal model proyeksi pertambahan penduduk. Kemudian yang kedua, model empirik. Model ini dibangun berdasarkan hasil pengamatan secara empiris terhadap perilaku input-output objek yang diteliti tanpa melihat perilaku proses. Contohnya ada model efek pengganda, seperti itu. Kemudian metode kelompok yang kedua itu metode non formal. Biasanya metode ini melalui penilaian ahli, teknik yang memperkirakan dampak yang mengandalkan pada kemampuan profesional pakar. Jadi perakiraannya berdasarkan oleh penilaian dari pakar. Ketajaman metode ini banyak ditentukan oleh pertama, pengalaman empiris dari yang terhimpun pada pakar yang bersangkutan, kemudian kemampuan analisis, sintesis secara logis dari pakar yang bersangkutan, kemudian hasil perakiraan dapat bersifat kuantitatif karena ini berdasarkan penilaian. Kemudian yang kedua ada juga teknik analog. Fenomena dampak lingkungan tertentu akibat proyek tertentu digunakan untuk memperkirakan dampak kegiatan atau proyek sejenis di lokasi lain. Jadi ini seperti belajar dari lokasi lain yang pernah dibangun atau dilakukan, yang tipenya sama dengan yang direncanakan akan dibangun. Sebab-sebab timbulnya keresahan warga masyarakat sekitar tambang batubara di Barito Utara digunakan sebagai analogi untuk kasus tambang batubara di Kalimantan Selatan. Ini merupakan contoh penggunaan dari teknik analog. Sekian presentasi kali ini.
Semoga apa yang dibahas dapat membantu dalam penyusunan dokumen Anda.